Berikut cara menabung uang 50% dari pendapatan. Menabung membantu kita untuk mencapai tujuan keuangan, misalnya beli kendaraan, rumah, dana pendidikan anak, hingga rencana pensiun. Sebab biaya yang dibutuhkan sangat besar dan butuh waktu untuk mengumpulkannya. Biasanya, orang menyisihkan uangnya untuk ditabung sekitar 10% hingga 40% dari penghasilan gajimu setiap bulannya. Tapi apa kamu pernah dengar strategi nabung 50%? Menabung 50% atau setengah dari penghasilan bulananmu memang terdengar cukup ambisius dan tak mudah. Tapi kalau bisa, kenapa tidak? Apalagi jika kamu ingin mencapai financial freedom lebih cepat atau biar bisa membayar cicilan rumah lebih cepat. Nah, strategi nabung 50% ini mungkin bisa mempercepat waktu nabungmu untuk bisa mencapai tujuan keuangan. Lantas, bagaimana caranya agar bisa menjalankan strategi nabung 50% dari penghasilan? Mari kita simak beberapa tips berikut ini yang bisa membantumu agar lebih mantap menabung dengan jumlah yang lebih besar. Nomor 1. Lacak pengeluaran dan analisis kebiasaanmu. Menabung 50% memang jumlah yang cukup besar. Itulah sebabnya kamu perlu lacak terlebih dahulu pengeluaran kamu dan juga analisis kebiasaanmu dalam spending tiap bulannya. Jadi kamu bisa tahu mana pengeluaran yang benar-benar ditujukan untuk kebutuhan esensial dan pengeluaran yang kurang diperlukan. Dengan cara ini, kamu bisa mengetahui pengeluaran mana saja yang memungkinkan untuk dipangkas dan juga berapa persentase nabung yang ideal per bulan. Siapa tahu, kamu memang bisa menabung sampai 50% dari penghasilan tiap bulan dan tetap dapat memenuhi kebutuhan utamamu. Biar mempermudah kamu untuk melacak pengeluaran, kamu bisa coba download aplikasi untuk mencatat pengeluaran dan mengatur keuangan. Atau kamu juga bisa menggunakan aplikasi seperti Google Sheet dan Microsoft Excel dengan buat list pengeluaranmu dalam bentuk spreadsheet agar lebih mudah saat mengtrack pengeluaranmu. Nomor 2. Disiplin dalam budgeting. Kalau sudah tahu pengeluaranmu, saatnya membuat budgeting bulanan. Kamu bisa memangkas pengeluaran yang tidak diperlukan agar bisa dananya dialokasikan untuk menabung. Jangan lupa pisahkan antara alokasi dana untuk pengeluaran dan menabung. Kamu bisa menggunakan metode alokasi 50-50. Jadi 50% untuk pengeluaran dan 50% lagi untuk menabung. Misalnya ada contoh yaitu Gary dengan status single dan belum memiliki tanggungan. Gary memiliki penghasilan per bulan sebesar Rp10 juta. Maka berikut adalah contoh perhitungan alokasi dana atau budgeting dari gaji penghasilan yang dilakukan Gary tiap bulannya. Pastinya angka yang tercantum dalam contoh alokasi dana ini bisa kamu sesuaikan dengan budget dan kebutuhanmu. Yang terpenting dari poin ini adalah, kamu disiplin mengikuti alokasi dana yang sudah kamu tetapkan. Nomor 3. Menambah penghasilan aktif. Kamu bisa berusaha untuk menambah penghasilan atau active income bulananmu. Active income adalah penghasilan yang kamu dapatkan dari pekerjaan yang kamu lakukan. Semakin besar penghasilan yang kamu dapatkan, tentu makin besar jumlah uang yang dapat kamu anggarkan untuk ditabung. Misalnya, selain penghasilan gaji dari pekerjaan utama, kamu juga bisa mencari penghasilan tambahan dari pekerjaan sampingan. Terlebih di masa yang serba online, peluang pekerjaan sampingan makin tinggi. Contohnya, buka online shop dengan usaha dropship, pasang iklan di blog pribadi, hingga jasa terjemahan atau tulis artikel. Nomor 4. Investasi. Kamu juga harus berinvestasi agar nilai uangmu bisa berkembang. Karena dengan berinvestasi, kamu berpeluang mendapatkan keuntungan dari potensi imbal hasil, return. Imbal hasil ini yang akan membuat nilai uangmu berkembang. Namun perlu diingat ya, prinsip high risk, high return alias potensi imbal hasil yang tinggi selalu diikuti dengan risiko yang tinggi juga. Kamu bisa mulai berinvestasi reksadana yang cocok untuk berbagai macam profil risiko, mulai dari profil risiko yang konservatif hingga agresif. Soalnya, reksadana memiliki banyak jenis seperti reksadana pasar uang, reksadana obligasi, hingga reksadana saham. Dana investasimu juga akan dikelola oleh manajer investasi profesional dan telah mendapatkan izin dari otoritas jasa keuangan. Nomor 5. Pantau kemajuan.
Selalu pantau kemajuan Anda dalam mencapai target menabung 50% dari gaji. Buat catatan keuangan secara rutin dan lihat apakah ada peningkatan atau penurunan dalam pengeluaran dan tabungan Anda. Pantau kemajuan dalam menabung berarti memantau perkembangan dan progres Anda dalam mengumpulkan dan menyimpan uang secara teratur. Hal ini dilakukan dengan tujuan mencapai target tabungan tertentu atau mencapai tujuan finansial jangka panjang. Dengan memantau kemajuan, Anda dapat mengetahui sejauh mana Anda sudah mencapai target Anda dan apakah Anda perlu mengatur strategi atau mengubah kebiasaan menabung untuk mencapai tujuan tersebut. Monitoring kemajuan dapat membantu Anda tetap fokus, terorganisir, dan disiplin dalam upaya menabung untuk mencapai kestabilan keuangan di masa depan. Nomor 6. Bersikap realistis. Tetap realistis dengan tujuan Anda. Jika pada awalnya 50% terlalu tinggi, mulailah dengan persentase yang lebih kecil dan perlahan tingkatkan seiring waktu. Sebagai contoh, jika pendapatan Anda terbatas, Anda mungkin harus menetapkan target tabungan yang realistis dan menyadari bahwa mencapai tujuan finansial tertentu mungkin memerlukan waktu lebih lama. Dengan bersikap realistis, Anda juga dapat mengidentifikasi area pengeluaran yang dapat dikurangi atau dihemat untuk membantu mencapai tujuan tabungan Anda. Bersikap realistis dalam menabung membantu Anda menghindari harapan yang tidak realistis atau terlalu optimis yang dapat menyebabkan frustrasi dan kekecewaan. Selain itu, ini memungkinkan Anda untuk mengambil langkah-langkah konkret dan realistis untuk mencapai tujuan finansial Anda dengan lebih baik. Nomor 7. Berbagi ilmu. Diskusikan pengalaman dan tips menabung dengan teman atau keluarga yang mungkin juga tertarik untuk mencapai tujuan keuangan mereka sendiri. Berbagi ilmu juga dapat membantu mengedukasi orang lain tentang berbagai pilihan investasi atau instrumen keuangan yang dapat membantu mempercepat pertumbuhan tabungan mereka. Dengan saling berbagi pengetahuan, orang-orang dapat menghindari kesalahan umum dan mengambil keputusan keuangan yang lebih cerdas. Selain memberikan manfaat bagi orang lain, berbagi ilmu dalam menabung juga dapat memperkuat pemahaman Anda sendiri tentang topik tersebut. Dengan menjelaskan konsep-konsep kepada orang lain, Anda juga lebih memahami dan mengkonsolidasikan pengetahuan Anda tentang pentingnya menabung dan bagaimana melakukannya dengan bijaksana. Nomor 8. Hindari gaya hidup berlebihan. Hindari tergoda untuk mengikuti tren konsumtif dan gaya hidup berlebihan. Fokuslah pada kebutuhan dan buat keputusan pembelian yang bijaksana untuk mencapai target tabungan Anda. Hindari gaya hidup berlebihan berarti menghindari kecenderungan untuk menghabiskan uang secara berlebihan atau mengonsumsi barang dan layanan yang melebihi kebutuhan dasar atau kemampuan finansial Anda. Ini berarti hidup dengan bijaksana, hemat, dan mempertimbangkan keuangan Anda dalam setiap keputusan pembelian. Gaya hidup berlebihan seringkali menyebabkan pengeluaran yang tidak perlu dan dapat menyebabkan masalah keuangan dalam jangka panjang. Menghabiskan uang secara tidak rasional untuk barang-barang atau layanan yang mungkin tidak memberikan nilai tambah atau manfaat yang signifikan dapat menyebabkan tabungan berkurang dan utang yang meningkat. Nomor 9. Perbaharui rencana secara berkala. Selalu perbarui dan evaluasi rencana keuangan Anda secara berkala. Hal ini akan membantu Anda menghadapi perubahan situasi hidup dan keuangan dengan lebih baik. Perbaharui rencana secara berkala berarti mengkaji dan mengubah rencana finansial Anda secara teratur sesuai dengan perkembangan keuangan dan perubahan dalam hidup Anda. Ini melibatkan meninjau kembali tujuan, strategi, dan alokasi dana yang telah Anda tetapkan, serta melakukan penyesuaian yang diperlukan. Kehidupan selalu berubah, begitu juga dengan situasi keuangan. Oleh karena itu, penting untuk memperbaharui rencana Anda secara berkala untuk menghadapi perubahan tersebut. Beberapa contoh situasi yang memerlukan perubahan rencana adalah kenaikan atau penurunan pendapatan, pernikahan, kelahiran anak, pembelian properti, atau rencana pensiun. Nomor 10. Sikapkan dana darurat secara bertahap. Jika Anda belum memiliki dana darurat, mulailah menyisihkan sebagian kecil dari tabungan Anda setiap bulan untuk membangun dana darurat. Setelah Anda mencapai target dana darurat yang cukup, Anda dapat fokus untuk menabung 50% dari gaji. Secara bertahap,
Anda dapat mulai dengan target dana darurat yang lebih rendah dan kemudian secara teratur menambah jumlahnya seiring waktu dan kondisi finansial membaik. Hal ini memungkinkan Anda untuk tetap berada dalam kendali keuangan Anda tanpa mengorbankan tujuan finansial lainnya. Sikapkan dana darurat secara bertahap juga membantu Anda membiasakan diri dengan kebiasaan menabung dan mengelola keuangan secara bertanggung jawab. Dengan waktu yang cukup untuk membangun dana darurat, Anda dapat merasa lebih aman dan siap menghadapi kemungkinan situasi darurat di masa depan. Nomor 11. Kontrol kenaikan gaji. Ketika Anda mendapatkan kenaikan gaji atau bonus, hindari godaan untuk meningkatkan gaya hidup dengan cepat. Alihkan sebagian dari kenaikan gaji tersebut untuk menambah jumlah tabungan. Kontrol kenaikan gaji berarti mengelola dan mengatur kenaikan gaji Anda dengan bijaksana. Ini mencakup sikap yang disiplin dalam mengelola pendapatan tambahan yang diperoleh melalui kenaikan gaji Anda. Daripada menghabiskan seluruh tambahan pendapatan tersebut, kontrol kenaikan gaji melibatkan pengalokasian dan penggunaan uang yang diterima secara bijaksana untuk mencapai tujuan finansial yang lebih besar. Nomor 12. Cari penawaran khusus. Cari penawaran khusus, diskon, atau cashback ketika Anda berbelanja. Berbelanja cerdas membantu menghemat uang dan meningkatkan potensi menabung lebih banyak. Cari penawaran khusus dalam menabung berarti mencari dan memanfaatkan kesempatan atau promosi khusus yang ditawarkan oleh lembaga keuangan atau institusi lainnya untuk meningkatkan hasil tabungan Anda. Penawaran khusus ini biasanya mencakup keuntungan tambahan seperti bunga lebih tinggi, bonus, atau insentif lainnya yang dapat membantu Anda mengoptimalkan pertumbuhan tabungan Anda. Nomor 13. Pantau perkembangan keuangan. Gunakan aplikasi atau alat pelacakan keuangan untuk melihat perkembangan tabungan dan keuangan Anda dari waktu ke waktu. Ini akan membantu Anda tetap termotivasi dan melacak kemajuan menuju tujuan. Pantau perkembangan keuangan berarti memantau dan mengawasi secara teratur keadaan keuangan Anda. Ini melibatkan pemantauan pendapatan, pengeluaran, tabungan, investasi, dan semua aspek keuangan lainnya. Tujuannya adalah untuk memahami dengan jelas bagaimana keuangan Anda berkembang dari waktu ke waktu, memastikan kesehatan keuangan yang baik, dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan finansial Anda. Nomor 14. Cari inspirasi. Cari inspirasi dari kisah sukses orang lain yang berhasil menabung 50% dari gaji atau mencapai tujuan keuangan lainnya. Ikuti blog, buku, atau podcast yang berfokus pada manajemen keuangan pribadi. Nomor 15. Kontrol pengeluaran saat liburan. Saat berlibur, tetapkan anggaran yang terkendali dan hindari pengeluaran berlebihan. Pilih pilihan liburan yang sesuai dengan anggaran Anda. Kontrol pengeluaran saat liburan adalah upaya untuk mengelola dan membatasi pengeluaran selama masa liburan agar tetap berada dalam anggaran yang telah ditentukan. Hal ini dapat dilakukan dengan membuat rencana anggaran sebelum liburan, mencatat pengeluaran selama perjalanan, memprioritaskan kebutuhan, dan berbelanja dengan bijaksana. Tujuannya adalah untuk menghindari pengeluaran berlebihan dan memastikan liburan tetap menyenangkan tanpa menimbulkan beban keuangan yang berlebihan setelahnya. Nomor 16. Belajar dari kesalahan. Jika ada kesalahan atau tantangan dalam mencapai tujuan menabung, pelajari dari pengalaman tersebut dan cari cara untuk menghindari kesalahan di masa depan. Nomor 17. Berbagi pengetahuan dengan generasi muda. Bagikan pengetahuan tentang manajemen keuangan dengan generasi muda dalam keluarga Anda untuk membantu mereka memahami pentingnya menabung dan mengelola uang dengan bijaksana. Nomor 18. Ingat tujuan akhir. Tetapkan visi yang jelas tentang tujuan akhir Anda. Ingatkan diri Anda tentang alasan mengapa Anda ingin mencapai tujuan tersebut untuk mempertahankan semangat dan motivasi. Ingat tujuan akhir menabung berarti selalu mengingat dan mempertahankan tujuan utama atau akhir dari kegiatan menabung yang dilakukan. Dalam konteks ini, menabung bukanlah tujuan akhirnya, melainkan merupakan langkah atau sarana untuk mencapai tujuan lain yang lebih besar dan lebih signifikan. Contohnya, tujuan akhir menabung bisa berupa pembelian rumah, pendidikan anak, persiapan pensiun, atau impian lain yang ingin direalisasikan dalam jangka panjang. Nomor 19.
Cari cara meningkatkan pendapatan. Selain mengelola pengeluaran, pertimbangkan cara-cara untuk meningkatkan pendapatan Anda, seperti pekerjaan sampingan atau pengembangan keterampilan untuk meningkatkan nilai di pasar kerja. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua.